Subs, balik lagi di NKCTHI Season 2. Hari ini cukup spesial karena aku nge-host. Jadi tempatnya pun juga spesial. Hari ini kita lagi di Gedung Juang 45 di Jalan Mejen Sungkono. Posisinya sih depannya CW persis. Nah, jadi nanti kita bakal ngobrol di dalam. Kita bakal ngulik tentang cerita-cerita yang ada di dalam, dari sejarahnya, terus cerita horornya. Kita bakal ketemu orang-orang di dalam juga. Dan yang mungkin teman-teman kenal dari Gedung Juang 45 itu ada gerbang maut nih. So kayak gimana, kita mending langsung jalan, kita langsung ketemu sama orangnya. Oke, let's go. Kali ini Surabaya Spotlight berkesempatan untuk menjelajahi Gedung Juang 45, salah satu bangunan yang penuh dengan sejarah di Surabaya. Gedung ini menyimpan banyak barang-barang peninggalan bersejarah, beserta objek-objek monumental perjuangan rakyat Indonesia dalam melawan penjajahan. Di sini juga tersimpan salah satu potongan gerbong yang digunakan untuk mengangkut tahanan pada masa penjajahan Belanda, di mana 32 orang meninggal dalam satu gerbong besi yang sampai saat ini dijuluki menjadi gerbong maut. Banyak cerita yang terpendam di dalam Gedung Juang 45, yang membuat setiap sudut bangunan menyimpan misteri yang belum terungkap. Dari pejuang itu 38 semuanya meninggal. Ya duduk-duduk siapa itu? Kok ngedok gitu loh. Oke Sub, sekarang kita udah masuk di Gedung Juang 45. Sekarang kita ketemu dengan Pak Basir selaku penanggung jawab di sini. Mungkin monggo Pak Basir bisa perkenalkan diri. Saya pegangin aja Pak. Ya. Oh, Pak. Ya, selamat datang anak-anak dari Surabaya Spotlight ya, untuk datang di Gedung Juang 45 Provinsi Jawa Timur. Mungkin adik-adik atau kakak-kakak atau mas-masnya ini semuanya kepingin tahu sebenarnya apa sih Gedung Juang itu ya. Gedung Juang itu sebagai bentuk monumen ya, sebagai tanda bahwa perjuangan dari para bapak-bapak pendiri bangsa dulu untuk mengenang perjuangan beliau-beliau itu didirikan sebuah gedung ya, pusat dari komunikasi antar pejuang, di mana untuk Surabaya atau khususnya lebih luas Jawa Timur itu diletakkan di Mejen Sungkono ini. Mengapa pertimbangannya begini? Karena dulu untuk pertimbangan para pejuang itu memang paling dahsyat kan di Jawa Timur atau khususnya di Surabaya, yaitu kota pahlawan. Sehingga usulan dari bapak-bapak pembina Angkatan 45 itu ditempatkan di Surabaya. Dengan musyawarah itu akhirnya terbentuklah Gedung Juang ini. Sehingga bentuk-bentuknya pun model-modelnya ya diinspirasi dari para pejuang. Di antaranya ada bambu runcing. Ini makanya gedung ini bentuknya miring ya. Miring itu kayaknya kalau orang melihat kayaknya mau roboh, padahal tidak. Itu melambangkan bambu runcing. Jadi kanan kiri masuk, ketika anak-anaknya Mas Manjadi masuk, ada bentuk bangunan miring yang direlief seperti bambu runcing ya. Dimana dalam bentuk itu melambangkan perjuangan para bapak pendiri bangsa dulu ya, ketika berjuang melawan penjajah Belanda, sehingga bentuknya mengingat perjuangannya itu ada ciri khas bambu runcing. Ini ya fotonya Kolonel TNI Sungkono ya, sebagai Panglima Divisi 1 Gubernur Jawa Timur pada waktu tahun 1948, sehingga sampai terkenal jalannya ini ya, ini karena pensiun jadi pangkatnya meningkat jadi Majen itu ya. Iya, sekarang kan sebagai pengenang Jalan Mejen Sungkono ya, ini patungnya diabadikan dalam Gedung Juang ini. Pak, ini fotonya foto asli ya Pak? Asli. Artinya kejadiannya asli dalam arti direpro dalam arti ya sesuai dengan kondisi pada waktu itu. Artinya begitu, bukan direpro dalam arti dengan gambar yang beda, tapi asli, warnanya masih asli semua. Kalau dari foto-foto ini nih Pak, ada yang foto yang paling ini nggak Pak, yang paling terkenal atau yang istilahnya paling digemari nih? Oh ya, itu yang perobekan bendera merah, biru merah putih itu ya. Itu bendera Belanda itu yang paling monumen dan sering diperingati ya, ini. Oh ini Pak ya? Ya, ini di Hotel Yamato dulu, sekarang kan jadi Hotel Majapahit ya. Ya. Ini peristiwa yang paling banyak dikenang, dan setiap tanggal 10 November di lingkungan kita di Gedung Juang ini juga diperingati oleh teman-teman dari kalangan guru, dari kalangan pelajar, ya, diperingati sebagai tanda, sebagai peringatan ini penyobekan bendera biru merah putih ini, sehingga disobek merah putih biru ya.
terbalik ya. Itu dijobek terus ini. Kalau ini monumen masih asli ini, tempat duduknya Pak Dirman. Panglima Besar Sudirman dulu ya ketika rapat mengatur strategi perang itu masuk di tempat ini. Ini langsung dari tempat kediaman Pak Jenderal Sudirman dibawa ke sini. Ya, salah satunya adalah lemari tempat duduknya itu, sehingga ya memang maklum ini karena memang tidak dirawat ya, sehingga terjadi banyak debu itu ya. Dan memang ini masih asli, artinya tidak direnovasi ya, biar kelihatan aslinya gitu. Kalau boleh sharing-sharing nih Pak, cerita mungkin dari teman-teman shift malam gitu, pernah ada yang ini nggak Pak, kayak mungkin ketemu siapa dan lain sebagainya gitu-gitu? Ya informasinya ya secara pribadi saya kan tadi sampaikan belum pernah mengalami, cuma mereka yang malam itu kata mereka ya. Ada yang pernah melihat ya, yang sering itu ya para pejuang itu, ya para pejuang yang seperti membawa senjata lewat gitu. Terus pernah juga katanya yang noni Belanda itu katanya juga pernah lewat. Ya itu aja selama ini. Kalau pejuang itu kayak dia nunjukin bentuknya gitu atau dia lebih kayak suara-suara? Enggak, katanya ya fisiknya bawa senjata bambu runcing gitu ya. Terus pakaiannya juga pakaian pejuang, doreng-doreng. Iya. Pak, ini kalau naik ini apa Pak? Ya ini lantai 3 ini. Oh, lantai 3-nya yang di sini. Saya katakan ruang bambu runcing tadi. Oh, okay. Ya. Apa mau lihat ke atas? Monggo Pak, boleh. Ya. Pak, jadi saya tuh pernah dengar Pak cerita kalau katanya di lantai 3 itu sering kedengaran suara gong katanya ya. Iya. Nah, itu bener atau enggak, dan mungkin pernah ada yang ngalamin nggak nih Pak? Ya kebetulan di sini kan ada gamelan juga ya. Oh, ada penyimpanan gamelan? Iya, ada gamelannya di lantai atas itu. Dulu di lantai 3 di sebelah sana pojok. Terus ya sebenarnya gamelan itu ya juga disewakan untuk para para petunjuk para penyewa gedung, kalau mau pakai gamelan kerawitan juga dipersilakan ada itu, jadi selera. Nah, masalah ada suara gong itu mungkin juga ya tadi secara pribadi kan kebetulan saya juga ikut gamelan. Jadi yang suara-suara mungkin di luar itu saya terus terang aja belum mengalami, cuma kalau ada tamu atau ada orang yang bercerita itu ya pernah dengar sih, orang-orang itu bercerita ke saya juga katanya begitu. Tapi secara pribadi karena saya ini kan ngalami sendiri, artinya ikut main, jadinya nggak terasa gitu. Saya termasuk pemain dari gamelan itu sendiri. Jadi ini gamelannya sekarang disimpan di lantai 4. Kalau dulu di lantai 3 pojok sana, karena di sana itu sering untuk lalu lalang, sekarang dipindah ke lantai 4 karena nggak dipakai, karena memang gamelan itu kan barang yang apa ya, langka ya langka, jadi banyak orang sekarang diganti elektron. Ya diganti organ, sehingga banyak yang tidak memakai gamelan. Cuman akses ke lantai 3 ini dibuka untuk umum Pak, maksudnya kalau nanti ada anak-anak atau apa gitu mau bebas ya, pokoknya semua kalau orang penyewa, bagi penyewa gedung itu semua sudah dibuka untuk mereka yang menyewa, termasuk ruangan-ruangan yang ada persiapan itu dipakai semua. Kita masuk ke monumen perjuangan ya, bentuk dari tugu dan patung ya. Ini patung para pejuang dulu yang dilambangkan oleh dari berbagai elemen ya. Ada dari TNI, ada dari pejuang rakyat, ada dari ya para petani juga ya. Jadi dalam berjuang itu ternyata tidak pilih-pilih ya, tidak harus dari tentara, harus dari polisi, enggak. Siapapun yang merasa punya Indonesia dia ikut berjuang. Ini maka dilambangkan di sini itu ya dari beberapa elemen, ada masyarakat biasa, ada tentara, ada polisi, ada petani bahkan. Ya ini sebenarnya banyak, nanti di sana ada relief-relief yang menggambarkan para pejuang itu ada juga di tugunya itu. Kalau di sini nih dibuka untuk umum mulai jadi museum nih kapan Pak? Sudah ya mulai tahun 2000 berapa itu ya? Dari tahun 2000-an Pak ya? Iya, itu untuk semua dibuka, untuk mulai ada pendidikan. Ini ada bunga melati ya. Untuk bunga melati ini melambangkan sebagai generasi muda itu loh. Kan melati itu kan sesuatu yang indah. Jadi anak muda itu diharapkan nanti sebagai generasi penerus itu dilambangkan dengan seperti bunga melati. Ya.
ini juga sebagai lambang dari Pancasila. Pancasila, Pak, ya? Iya, utamanya di Tugu ini, ya sila-silanya di dalam bentuk ini yang 5 ini. Jadi kalau masing hitung ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Ini juga dari lambang. Ada Garuda itu juga disambarkan semua di dalam bentuk Tugu ini perjuangannya. Ini apa nih Pak nanti Pak? Ini kan peletakan batu pertama, jadi istilahnya prasasti lah. Oh, prasasti untuk Iya, peletakan batu pertama Iya. bangunannya Pak ya? iya. Prasasti di mana dulu pada waktu rencana pembangunan monumen itu kan dikomandani oleh Ketua DHN, Dewan Harian Nasional. Ketua umumnya Bapak Soeharto dulu. Jadi diawali dengan peletakan batu pertama ini, terus kemudian dibangunlah gedung itu gitu. Jadi, Ini RPG Kediri ya Pak? iya, RPG Kediri. Makanya banyak kayu jatinya. Jadi jalannya emang harus kayak gini guys. Ya, itu yang gerbang mautnya itu. Jalannya memang kayak gini guys. Jadi aslinya katanya bisa lewat sana tadi. Cuman banyak rumput-rumput liarnya. Terus kita diarahkan ke jalan yang ada batu-batunya gini. Udah kelihatan dari sini nggak apa. Oke Pak. Nah ini gerbongnya ini itu ada nomor GR 152 itu ya. Nah, kelihatan ya. Jadi gerbongnya sekecil ini dipakai 38 orang ya Pak? Iya. Jadi gerbongnya sekecil ini guys, dipakai 38 orang. Bayangkan Anda bisa membayangkan kalau ini gerbong satu gini yang tidak ada udara sama sekali. Dimasuki orang 38 orang. Dan itu kondisinya gerbongnya kan dari seng gitu ya. Rapet. Ya. Sehingga ya orang mau bernapas saja sulit. Ya. Sehingga dalam gerbong ini dari pejuang itu 38 semuanya meninggal. Ya. Meninggalnya di dalam situ Pak? Iya, otomatis di dalam situ semua. Begitu sampai di Surabaya dibuka sudah meninggal semua. Kalau mayatnya udah dipindahkan? Oh iya, kalau mayatnya jadi dimakamkan di tempat-tempat yang layak sesuai dengan alamatnya. Ada yang di Wonokromo, ada yang di Ngagel. Saya di sini sebagai Pamsus dan sini Mas ya, waktu saya piket malam pernah ketemu seorang anak perempuan cantik sekali. Waktu saya keliling kontrol. Ya, dia menampakkan diri, orangnya sangat cantik sekali. Waktu saya keliling, waktu itu dikala itu jam 1:30 malam hujan. Nah, setelah itu saya datangi, dia menampakkan tapi wajahnya tidak ada, cuma trepes gitu aja. Kalau di tempat ini nih, yang kita sekarang ini, mungkin Bapak pernah ada kejadian? Nggak ada, di sini nggak ada. Oh di sini nggak ada Pak ya? Oke, jadi yang ada di warung itu. oh di warung. Iya kalau Ya, malam. kalau di ada. warung itu gimana tuh Pak? Ini warung duduk-duduk ini loh. Itu ada. Kejadiannya apa tuh Pak? Mungkin? Ya duduk-duduk sopo itu kok wong wedok gitu loh. Ya begitu ya Pak Gun kan sering juga. Iya, ini ada ular juga sebesar apa parani hilang. Ya itu ada. Nah, saya pernah juga di pos ada salah satu pegawai sini namanya Mbak Komi ya. Pak, jenengan ngomong-ngomong karo sapa Pak ono wong wedok neng. Lah perasaan saya ndak. Yang Mbak Kom itu kamu ki yang wedok ya ngomong ngeri jenengan ndak. Ayo kan biasa ketemu guduk-guduk. Loh, iki ketemu sudah gitu tak. Oke Subs, tadi kita udah jalan-jalan ke Gedung Juang 45. Kita juga udah ketemu sama beberapa penanggung jawab di sini dan tentunya mereka cerita-cerita pengalaman yang asik banget nih. Jadi mungkin tadi teman-teman bakal dengar tentang sejarah-sejarah yang ada di Gedung Juang 45 plus dengan beberapa cerita-cerita di balik Gedung Juang 45. Tadi di sana juga diceritain bahwa banyak banget monumen-monumen perjuangan di sini, banyak orang-orang yang lihat juga tentara-tentara Belanda, noni-noni Belanda, dan juga ada yang pernah dapat kesempatan ketemu langsung dengan beberapa pejuang yang pernah gugur di sini. Jadi intinya tempatnya seru banget. Tempatnya ini open untuk teman-teman kalau mau berkunjung ke sini. Kalau teman-teman mau
lihat-lihat apa aja yang ada di dalam gedung ini. Jadi teman-teman bisa langsung ke sini. Jadi subs, buat kalian yang punya cerita horor atau tentang tempat-tempat mistis lainnya, bisa langsung DM ke kita, bisa komen di YouTube kita juga. Pada intinya, apapun yang menurut kalian seru tentang cerita horor, bisa langsung DM kita bisa masukin ke NKCTHI ke next season. Jadi stay tune, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. Bye subs.